kasus penghinaan-penghinaan ini kan dalam terkait stabilitas politik kan, sehingga mungkin hukumnya lebih cair, bukan dalam konteks syariat. Kalau dalam konteks syariat kan tidak bisa ditawar-tawar lagi, misalkan sholat tuh harus kayak gini, haji kayak gini, itu kan nggak bisa ditawar-tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di program terbaru Islami.co, Meja Redaksi. Kami bertiga dari redaksi Islami.co. Saya Alvin. Saya Hengki. Saya Dedik. Kami bertiga akan membahas isu-isu terkini terkait dunia keislaman dan isu-isu aktual terkait Islam yang ada di Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas terkait dengan isu penghinaan kepada Nabi yang sedang viral. Nah, pada episode kali ini kita juga telah kedatangan seorang penulis Islami.co, yaitu Kang Abdul Aziz, yang telah menulis beberapa tulisan terkait dengan isu penghinaan dengan Nabi. Oke, sekarang kita akan ngobrol terkait bagaimana pandangan Al-Quran dan Hadis terkait dengan isu penghinaan kepada Nabi. Bagaimana, Kang? Bagaimana Al-Quran dan Hadis membahas isu-isu terkait itu? Ya, Islam itu kan yang menjadi sumber utama di dalam Islam dalam hal apapun nih, itu kan pasti teks ya. Iya. Teks itu baik Al-Quran ataupun hadis ataupun literatur para ulama. Makanya ada yang mengatakan Islam itu ya peradaban teks, karena semuanya sumbernya harus kepada teks. Nah, untuk melihat kasus ini juga harus kita lihat kepada teksnya, apakah itu Al-Quran ataupun hadis. Nah, harus kita akui karena Islam itu kan yang namanya masa dulu itu kan perperangan itu kan pasti ada kan. Dan perlu juga diketahui yang perang pada waktu itu bukan hanya orang Islam aja, tapi ya itu cara peradaban masa dulu kan, untuk bertahan, kemudian untuk merebut suatu kelompok segala macam. Nah, tapi perang dalam Islam itu tidak pernah sekali lagi didasarkan kepada sentimen agama. Makanya almarhum Kiai Ali Mustafa Yaakob itu bilang tidak ada perang itu karena atas dasar sentimen agama, semuanya hal-hal lain di luar agama. Beliau bahkan ini ya menjelaskan misalnya perang Badar itu penyebabnya kenapa? Yaitu karena rata-rata ada pengkhianatan perjanjian kan, yang memang resikonya waktu itu harus perang ataupun umat Islam konteksnya mempertahankan gitu. Nah, terkait dengan penistaan ini juga yang perlu kita harus akui, ada teks-teks yang memang masa itu sahabat itu kayak membunuh kan orang yang yang dianggap menista. Ada beberapa kasus lah, jadi sahabat itu melakukan eksekusi terhadap orang yang dianggap menghina Nabi. Nah, teks seperti itu kan ada, tetapi yang perlu ini yang harus kita garis bawahi juga, ada banyak teks juga di dalam Islam yang menunjukkan kasih sayang Nabi. Misalkan ketika Nabi itu dakwah ke Thaif kan beliau dilempari batu yang yang sampai berdarah itu yang malaikat Jibril itu sampai marah. Bahkan kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, izinkan saya untuk berdoa kepada untuk membalasi perilaku kaum ini dengan cara membolak-balikan bumi mereka. Nah, Nabi kan nggak mau. Kata Nabi ya udahlah, nggak usah ya wajar mereka nggak tahu, mudah-mudahan mereka nanti mendapat petunjuk. Dan kejadian-kejadian kayak gitu kan banyak. Nah, kalau kita kumpulkan itu, mana sih yang banyak Nabi menunjukkan kasih sayangnya atau Nabi menunjukkan sikap yang keras-keras seperti itu. Nah, menurut saya yang gambaran kasih sayang itu lebih banyak. Bahkan dalam hadis yang lain, misalkan ada orang Arab Badui itu kencing di masjid. Jadi sahabat yang lain kan marah-marah. Tapi kan Nabi nggak usah, ambil aja air, udah siram gitu. Jadi makanya dalam melihat kasus ini menurut saya perlu dilihat secara proporsional. Nah, kemudian itu ya, jadi kita harus komparasikan berbagai teks itu, karena makanya memahami Islam itu nggak bisa satu teks kemudian dicomot, kemudian kita anggap kalau penghina Nabi itu harus dibunuh.
kalaupun benar misalkan ada teks yang mengatakan Nabi penghinaannya itu dibunuh, penghinaannya seperti apa dulu? Iya. Apakah dalam kasus yang kayak sekarang ini, misalkan orang menggambar tentang Nabi, kemudian itu dianggap sebagai penghinaan yang hukumannya harus dibunuh yang setara pada masa dulu, itu kan nggak bisa langsung kita simpulkan hukumnya seperti itu gitu. Jadi itu harus proporsional lah untuk melihat teks itu. Makanya saya pernah dengar ceramahnya Habib Ali Ajufri, kemudian pernah kita muat juga di Islami kan dalam tulisan beliau. Beliau pernah mengatakan ya kalau penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan orang-orang pada masa sekarang ya kalau kita anggap itu penghinaan, andaikan itu sampai kepada Nabi, kata Habib Ali Jufri, ya saya akan memprediksi Nabi akan mengangkat Mendoakan tangannya, lagi. akan mendoakan mereka, tunjukilah Sebagaimana mereka. kasus di Taif Iya, itu ya. sebagaimana kasus di Taif. Itu kan lebih parah yang Iya, di Taif, Nabi dilempari segala macam. Itu nggak ada apa-apanya kalau cuman omongan doang. Tapi ada kayak gini, Kang. Di media sosial itu dia banyak yang bilang gini. Kalau Nabi itu dihina, Nabi tidak masalah. Nabi dihina nggak masalah. Nabi sakit, dipukul nggak masalah. Tapi Nabi kalau dihina agamanya, Nabi itu marah besar. Mereka mencontohkan misalnya kasus perang Uhud gitu. Nabi itu kan minta supaya orang musyrik dihancurkan, itu berdoa dan lain-lain. Kayak isu-isu seperti ini menurut Kang Hengki sendiri gimana? Ya, kalau saya memahami isu-isu seperti itu ya kita kembali lagi melihat ajaran Islam itu secara umum. Bahkan ya itu kan tantangan dari seorang Rasul itu kan pasti hinaan ya. Jadi ya jangankan Nabi, Tuhan aja kan dicaci maki kok sama sama orang-orang kafir pada waktu itu. Nah kalau memang semua penghinaan itu harus dikerasin pada masa dulu ya mungkin Islam itu tidak akan tersebar luas seperti sekarang ya. Mungkin ada banyak lah orang kafir yang memang dibunuh pada waktu itu, tapi kan fakta sejarahnya kan berbeda. Nah makanya kalau merujuk pada pendapatnya Kiai Ali Mustafa Yakub ya perperangan pun itu tidak pernah disebabkan oleh karena karena perbedaan agama itu tadi gitu. Jadi ya itu tadi melihatnya menurut saya harus secara profesional dan kita jangan lupa melihatnya berdasarkan kaedah-kaedah universal di dalam Islam itu gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya karena tadi Kang Hengki udah bilang kan kalau Islam itu adalah peradaban teks. Iya. Hanya selama persinggungan Nabi dengan sahabat itu kan sebenarnya belum peradaban teks ya. Iya. Kalau kata Arkon itu kan yang salah satu cendekian Perancis kan awalnya misalnya dia menganggap Al-Qur'an itu kan korpus terbuka awalnya karena belum ditulis. Setelah ditulis dia jadi korpus tertutup karena ketika menjadi korpus tertutup orang akan hanya fokus pada teksnya, nggak fokus pada bagaimana asal muasalnya. Nah, termasuk mungkin bagaimana misalnya hadis-hadis yang disitir oleh beberapa orang terkait penghinaan Nabi itu juga mungkin harus dilihat dalam kaitannya dengan kondisi politik pada masa itu. Nah, mungkin dalam hal kondisi politik masa itu, mungkin Kang Aziz bisa memberikan sedikit ininya ya. Gambaran gitu terkait bagaimana kondisi politik pada masa itu. Yang saya sampaikan sudah disampaikan oleh Hengki, jadi saya agak kurang pede kalau untuk membahas kondisi politik di masa itu. Ya seperti kita kenal secara keseluruhan ya, kondisi politik di era kenabian adalah kondisi yang penuh dengan peperangan gitu. Kondisi yang penuh dengan peperangan, karena itu produk-produk hukum yang mungkin lahir di masa itu hasilnya ya banyak yang kalau menghukum itu ya sentuhannya adalah aspek body gitu, aspek tubuh. Nah kalau misalnya ya dikit-dikit misalnya dibunuh, dikit-dikit dijilid ataupun dikit-dikit diapain lah seperti itu. Kalau nggak seperti itu misalnya berupa bentuknya verbal ya, entah dilaknat
ataupun diapalah seperti itu, dicaci maki dan seterusnya. Nah, kalau kita kontekskan hal demikian dengan berbicara tentang politik di masa itu, terutama kaitannya dengan para penghina Nabi, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Mas Hengki tadi ya, yang menyatakan bahwa Nabi adalah Nabiur Rahmah gitu. Jadi Nabi yang penuh dengan rahmat. Namun ada kasus-kasus tertentu di mana Rahman dan Rahim yang tercermin dalam diri Nabi ini nanti banyak nanti dikotori oleh taruh sajalah pengikut-pengikutnya, entah mungkin oleh para sahabat Nabi sendiri ataupun oleh para tabi'in ya yang mencoba mempelajari akhlak Nabi tersebut. Nah, saya pengen sebenarnya ini ya, saya juga geli juga membaca teks-teks seperti itu. Oke, saya sebagai seorang Muslim kadang berpikiran kok banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kok. Kalau ayat Al-Quran enggak lah terus. Hadis-hadis Nabi kok mencerminkan Nabi itu seorang sosok yang sangat keras begitu. Dikit-dikit bunuh dan dikit-dikit pancung dan seterusnya. Misalnya ya kasus seorang budak perempuan itu ya, yang riwayatnya itu oleh Imam Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim itu kan ada dan terkenal sekali. Kemudian seorang perempuan Yahudi juga itu kan menghina Nabi dan hukumannya adalah dibunuh begitu. Kemudian di sisi lain juga ada misalnya sahabat Nabi yang masuk Islam ketika Fathu Mekah, namanya adalah yang saya sebut di tulisan itu ya, Marwan bin Abil As ya, bapaknya Abil As namanya adalah Al-Hakam bin, bapaknya Marwan namanya adalah Al-Hakam bin Abil As. Konon katanya beliau itu ketika Nabi menyampaikan pengajian ya, nah beliau itu mengikuti gaya Nabi begitu ya. Ketika Nabi nyelingkuh kemana, dia nyelingkuh kemana. Nah akhirnya Nabi bilang, faltakun anta kadzalik. Terus saja sampai kayak gitu ya. Nah, akhirnya sampai mati dia kayaknya gaya itunya itu cara dia meledek Nabi itu terus menerus seperti itu gitu. Sampai diusir ke Taif gitu katanya beliau ini. Nah dari situ yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang bisa kita lihat ya bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bersikap terhadap para penghinanya begitu. Misalnya ada yang dibunuh secara sadis. Kemudian ada juga yang dilaknat dan juga yang diusir. Yakni tadi ya beda-beda yang namanya ya Al-Hakam bin Abil As. Tapi ketika saya mencoba membaca teks-teks itu ya, kemudian saya mencoba melihat dan memperhatikan peta bangsawan dan yang non bangsawan itu seolah yang non bangsawan atau yang manusia yang tidak merdeka itu dibunuh hukumnya. Ya seperti kasus budak tadi ya, budak dari seorang suami yang suami yang buta itu, kemudian orang Yahudi. Nah, itu kan mereka bukan bangsawan Quraisy lah, taruhlah seperti itu. Karena itu tidak ada harganya dan dibunuh begitu. Nah, itu Sahih Muslim merupakan catatan sejarah di masa itu yang cukup menarik untuk kita lihat. Tapi yang ini juga yang kemudian menjadi rujukan kitab-kitab fikih entah Syiah ataupun Ahlussunnah, pasti orang yang menghina Nabi hukumannya adalah hukum bunuh begitu. Nah, tapi persoalannya adalah yang menghina Nabi itu ada dari kelas bangsawan, ada juga yang dari kelas masyarakat biasa. Kalau yang dari kelas bangsawan, taruhlah kelas Bani Umayyah, ya, di mana orang-orang Arab itu asobiahnya itu terkumpul pada Bani Umayyah. Jadi ya kelasnya kelas bangsawan lah. Utsman bin Affan, Abu Sufyan, termasuk Al-Hakam bin Abil As, itu adalah dari suku yang ya Quraisy yang bangsawan lah seperti itu. Itu hukuman Nabi kok agak berbeda gitu. Iya.
agak berbeda. Cukup dengan cap laknat saja, dilaknat. Gitu. Atau sisi lain diusir. Makanya Al-Hakam bin Abil As di dalam teks-teks kesejarahan, misalnya di Al-Makrizi itu punya kitab As-Sira' Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim, itu menyebut Al-Hakam bin Abil As sebagai Toridu Rasulillah wa la'inuhu, orang yang diusir dan yang dilaknat oleh Nabi. Dia diusir katanya bersama anaknya Marwan bin Al-Hakam. Saat itu Marwan bin Al-Hakam ketika bapaknya diusir ke Taif itu umurnya masih 7 tahun. Beliau ini kemudian di tahap selanjutnya dikenal sebagai ini ya, Raja Bani Umayyah nanti, menggantikan keturunan Bani Umayyah. Nah dari sini kemudian kok ada perbedaan ya, status sosial kok. Jadi kalau kita lihat misalnya sirahnya, kok ada pemilihan yang cukup berarti di sini. Kalau budak, ya hukumannya bunuh kalau dia menghina. Karena mungkin di saat itu budak tidak ada harganya. Setengah manusia lah seperti itu. Tapi kalau dari bangsawan, itu mungkin Nabi di saat itu menimbang-nimbang secara politik. Kalkulasi politik gitu. Saya pengen memberikan contoh yang lain ya. Misalnya ada seorang penulis nahwu wahyu. Itu dia saudara sepersusuannya Utsman bin Affan. Namanya itu kalau nggak salah Ibnu Abi Sarah. Ibnu Abi Sarah. Nah, beliau itu masuk Islam dan ditunjuk oleh Nabi sebagai sekretarisnya menuliskan wahyu. Dalam menulis wahyu, beliau ubah-ubah itu. Katanya kalau lafalnya apa, dia ubah jadi apa. Sehingga Al-Quran menjadi tidak seperti Al-Quran lagi. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Nah, Nabi membaca seperti itu dan mengetahui seperti itu. Akhirnya Ibnu Abi Sarh ini keluar dari Madinah dan ke Mekah, kembali ke tanah airnya. Dan di sana dia murtad, kemudian mencaci maki Nabi, menghina Nabi, dan seterusnya. Sehingga pas ketika Fathu Mekah, Nabi mewanti-wanti nih kepada para sahabatnya, kalau seandainya ketemu dengan Abdullah bin Abi Sarah, bunuh itu orang katanya. Nah, tapi nyatanya beliau tidak dibunuh. Ada semacam grasi ya yang diberikan oleh Nabi kepada Abdullah ibnu Abi Sarah karena kalau sekarang ya mungkin kita membahasakannya politik oligarkis ya. Utsman bin Affan kan itu kan orang yang dekat dengan Nabi dan mertuanya menantunya Nabi juga karena istrinya kan Dzunurain itu adalah anak Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ternyata Utsman bin Affan meminta perlindungan kepada saudara sepersusuannya itu Abdullah ibnu Abi Sarah untuk tidak menghukum Abdullah ibnu Abi Sarah padahal dia sudah memalsukan wahyu, padahal dia juga sudah murtad, padahal dia juga sudah menghina Nabi Muhammad SAW. Justru sebagai apa wawasan baru bagi kita bahwa selama ini kita hanya menganggap bahwa selama semua keputusan Rasul itu adalah syariat gitu. Kita nggak pernah melihat bahwa ada sisi-sisi keputusan Rasul yang berkaitan dengan politik gitu. Iya. Dan konteks ya, itu yang sering hilang. Iya, ya buktinya misalnya seorang apa namanya tuh budak saja yang dibunuh karena menghina Nabi, damuhu hadar, Nabi berkomentar kan seperti itu. Damuhu hadar, darahnya sia-sia, artinya ya nggak apa-apa dibunuh kayak gitu kan. Tapi persoalannya kok Abu Sufyan yang benar-benar menentang Nabi Muhammad SAW dan bahkan menghina, mencaci beliau, melempari beliau dengan mohon maaf kotoran manusia, itu kok malah jadinya adalah at-tulaqo gitu ya, orang-orang yang dibebaskan begitu. Saat itu ya status sosial yang cukup signifikan di tengah-tengah Quraisy itu adalah suku Bani Umayyah. Ya, suku Bani Umayyah. Ya, kedua Bani Hashim, sukunya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yang lain-lain ngikut ke dua suku itu, antara Bani Hashim atau Bani Umayyah. Tapi itu nggak asli,
Abu Sufyan itu sangat dihormati gitu. Setelah Islamnya itu juga, walaupun Islamnya seperti itu, tapi beliau sangat dihormati. Anaknya sendiri Muawiyah bin Abi Sufyan malah diangkat jadi sekretarisnya begitu. Nah ini kan aneh gitu ya. Nah ini kan aneh. Tapi tadi menarik ini Kang Aziz ketika tadi ngobrol bahwa setiap hukuman yang diberikan kepada Nabi itu sebenarnya hukuman fisik ya, hukuman fisik, misalnya bunuh, potong tangan dan lain-lain, itu kan sebenarnya terkait perbuatan fisik. Tadi kan Kang Aziz bilang gitu, misalnya bunuh ya dikisos bunuh misalnya, atau dengan beberapa kriteria yang lain. Nah, dalam hal penghinaan ini, tadi kan riwayat-riwayat yang dijelaskan menurut saya kan posisinya sudah terjadi gitu ya. Misalnya orang yang membunuh membunuh budak itu kan posisinya budak itu udah duluan terbunuh gitu. Dalam posisi bukan Nabi sendiri yang memfatwakan untuk ini menghina Nabi nih, bunuh aja gitu. Ini bunuh aja karena menghina saya gitu. Dalam posisi seperti itu. Nah, menurut saya apa ada misalnya pertimbangan-pertimbangan yang lain ketika Nabi itu nggak menghukum orang yang telah dibunuh itu, orang yang budak yang telah dibunuh itu gitu. Atau dalam usul fikih gimana? Kang Hengki mungkin bisa ngomentari juga masalah itu. Karena selama ini kan nggak ada juga ya hukum fikih terkait menghina orang, hukumnya apa gitu ya. Yeah. Kecuali yang kita masalahkan saat ini, hukuman menghina Nabi itu. Iya. Ya kalau kita baca literatur fikih kan memang kalau yang menghina Rasulullah itu kan memang hukumannya dibunuh kan. Memang ada teksnya lah yang seperti itu. Nah, makanya yang dari tadi yang perlu kita diskusikan itu penghinaannya itu dalam bentuk apa. Dan juga kalau beberapa ulama kontemporer itu ketika kita membaca kitab fikih, ya sekali lagi kitab fikih yang kita baca sekarang terutama fikih klasik itu kan lahir dalam konteks Islam itu kuat kan. Makanya kalau kita baca non muslim itu ya di dalam kitab fikih itu dianggap sebagai kelas kedua. Nah, itu lahir dari ketika Islam itu memang posisinya kuat. Nah, apalagi pasca perang salib kan sentimen Islam dengan dengan non muslimnya kan semakin kuat juga, dan itu juga berimbas di dalam beberapa kitab fikih. Nah, untuk mencairkan itu supaya tidak terlihat lebih keras dan kaku itu kita perlu melihat di masa kenabiannya. Nah, disinilah penting kita mengkomparasikan apa yang di dalam kitab fikih dengan apa yang ada di dalam hadis dan apa juga ada yang di dalam Al-Quran. Nah, ketiga-tiganya ini harus dikomparasikan. Jadi kita nggak bisa juga misalkan kita ambil Al-Qur'annya aja. Nah, beberapa kelompok kan ya terutama kelompok ingkar sunnah misalkan karena pusing melihat realitas yang ada di dalam hadis kok isinya keras semua segala macam, sementara Al-Qur'an tuh isinya karena Al-Qur'an kan sangat universal ya, isinya lebih damai, lebih tentram, sementara di hadisnya banyak kekerasan misalnya. Akhirnya mereka membuang hadis dan kembali kepada Al-Qur'an aja yang diambil cuman Al-Qur'an, sementara hadisnya diabaikan. Nah, sebaliknya ada juga kelompok lain yang cuman ngambil cuman Al-Qur'an dan hadisnya. Nah, fikihnya diabaikan, kitab-kitab ulama itu diabaikan. Menurut saya kita nggak bisa membacanya harus secara komprehensif. Jadi semuanya harus diakomodir. Makanya tantangan sarjana Islam itu kan di situ, gimana cara mengakomodir Al-Qur'an, hadis dengan teks-teks yang ada di dalam kitab fikih. Nah, kita harus pahami itu tadi, kitab ini dibikin dalam konstruk ketika Islam itu menjadi superior. Dan memang secara pemerintah pada waktu itu ya dalam tanda kutip ya pakai pakai hukum Islam. Makanya sekarang agak kurang relevan juga misalkan kalau konteks yang sekarang nih ya, kasus kalau misalkan di Prancis ada kasus dianggap
menista nabi. Kemudian kita pakai hukum yang ada di dalam Islam misalkan, itu nggak relevan karena Prancis punya tatanan hukum sendiri, ya kita punya hukuman sendiri. Jadi kita nggak bisa memaksakan hukum kita untuk menghukumi orang lain yang secara kekuasaan itu beda dengan kita. Makanya dalam membaca, saya menambahkan sedikit yang disampaikan Aziz tadi, dalam membaca Nabi itu, kalau misalkan pakai teorinya Al-Qarafi kemudian dikembangkan oleh Ibnu Ashur, yang Al-Qarafi ya, 5 posisi ya, Nabi kita itu ya. harus melihat Nabi ini ngomong dalam Posisi konteks sebagai beliau apa? sebagai Nabi, ya, karena kan Pemimpin Nabi kan juga selain beliau pembawa risalah, beliau juga sebagai manusia biasa, kemudian juga sebagai kepala negara, pemimpin politik, kemudian juga sebagai Mufti. pimpinan politik, kemudian juga sebagai hakim. Jadi posisinya itu banyak. Nah, kita harus lihat hadis ini kira-kira, ya kalau Aziz tadi kan membaca ya kasus penghinaan-penghinaan ini kan dalam terkait stabilitas politik kan, sehingga mungkin hukumnya lebih cair, bukan dalam konteks syariat. Kalau dalam konteks syariat kan tidak bisa ditawar-tawar lagi, misalkan sholat tuh harus kayak gini, haji kayak gini, itu kan nggak bisa ditawar-tawar. Nah, tapi kalau konteks Rasulullah itu sebagai hakim atau sebagai pimpinan negara, itu hukumnya lebih fleksibel. Misalkan Rasulullah dalam hadisnya pernah mengatakan siapa yang menghidupkan tanah mati atau Ya, maka itu itu miliknya dia. Nah, hadis itu tidak bisa kita baca itu sebagai syariat. Karena kalau kita terapkan di Jakarta ada tanah kosong kemudian kita garap, ya itu punya kita gitu kalau pakai hadis itu. Nah, Tapi makanya habis itu digusur kan iya, kalau punya surat. nah, membaca hadis itu kan harus dipahami Nabi itu sebagai kepala negara. Kalau dari yang disampaikan Aziz tadi, kira-kira membaca hadis terkait penghinaan ini itu lebih tepat, yang perlu kita diskusikan membacanya sebagai apa? Apakah itu betul-betul risalah? Apakah itu betul-betul atau sebagai lebih kepada politik segala macam? Ya sama dalam kasus lain, murtad kan juga seperti itu. Dalam hadis kan murtad itu dibunuh. Nah, tetapi fakta sejarahnya ya kayak Mustafa Yakub pernah menulis juga ada beberapa kasus sahabat yang murtad, dan Aziz juga pernah nulis juga ya, Aziz panjang di Islami itu justru tidak dibunuh. Nah, apakah memang secara Islamnya, secara syariatnya murtad ini harus memang dibunuh atau memang itu adalah keputusan politik? Makanya jalan tengahnya tadi kan yang disampaikan Aziz itu nanti kalau kalau dibaca seperti itu kan kesannya ada kayak perbedaan kelas kan, padahal di dalam hadis lain kan Nabi bilang yang kasus bangsawan mencuri itu loh. Jadi ada bangsawan yang mencuri, kemudian sahabat-sahabat nggak mau menghukum. Akhirnya sahabat ini minta tolong kalau nggak salah ke anak angkatnya Rasul, siapa? Usamah bin Zaid ya. Usamah bin Zaid untuk minta tolong ke Rasulullah untuk melobi gitulah kira-kira. Nah, di situ kan Rasulullah keras, nggak mau. Bahkan kata beliau, andaikan Fatimah yang mencuri ya saya potong tangannya. Nah, itu kan berarti itu kan lebih ke syariat yang memang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, menurut saya yang kasus penghinaan ini ada banyak hal di sini yang harus kita pilih, apakah ini syariat atau betul-betul ini hanya lebih kepada situasi politik, situasional lah sifatnya. Karena dalam hadis-hadis yang lain ya ketika Nabi itu dilempari, kemudian dihina, ya terutama di periode Mekah itu kan ya Nabi lebih banyak mendoakan. Jadi ada banyak kasus-kasus juga yang seperti itu. Mungkin yang gitu. perlu jadi catatan kita bersama adalah bahwa kejadian yang ada dalam hadis yang walaupun dianggap lemah oleh beberapa orang itu kan sebenarnya tadi yang saya bilang Nabi sendiri nggak menyuruh langsung gitu. Situasinya adalah waktu itu ya udah sudah terjadi dalam posisi nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Dan yang perlu kita lihat adalah bahwa kondisi misalnya orang yang dibunuh pada waktu itu adalah misalnya Kang Aziz tadi bilang budak misalnya. Budak. Di luar Islam pun budak itu dalam hal hukuman itu mungkin juga berbeda dengan orang yang merdeka. Kalau kita lihat Game of Thrones itu kan kita melihat ya orang sekelas
raja itu kalau dihina ya dibunuh karena mungkin itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap simbol Iya. negara gitu ya. Ya sama kayak orang sekarang misalnya menghina Pancasila atau Iya. itu kan mungkin hukumannya berbeda dengan menghina orang biasa Nah, misalnya. makanya mungkin orang yang menghina Nabi di masa itu mungkin dianggap juga sebagai orang yang menghina kepala negara yang tentunya Menghina hukumnya stabilitas politik iya, sebenarnya. yang hukumnya tentu juga berbeda. Jadi ya ini menurut saya perlu dikaji lebih dalam apakah konteks penghinaan pada waktu itu murni karena Rasulullahnya yang dihina kemudian dihukum atau ada embel-embel lain misalkan penghinaan terhadap Rasul yang dianggap sebagai kepala negara atau sebagai orang yang memang pada waktu itu menjadi korpus utama lah gitu. Ya sama halnya seperti murtad. Iya. Kalau yang murtad itu dulu dibunuh, sebagian ulama mengatakan karena orang yang murtad dianggap sebagai pengkhianatan terhadap komunitas pada waktu itu. Jadi pembunuhannya itu bukan karena dia pindah agamanya, tapi karena dia keluar dari kesepakatan politik pada Sebenarnya waktu itu. yang di hadis itu kan udah jelas ya, yang Iya. tarikul lidinihi mufarik bil jamaah. Iya, jadi jadi antara ada- mufarik bil jamaah dengan tarikul lidinihi itu Iya. nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi tarikul lidinihi sekaligus mufarik bil jamaah. Iya, kayak yang tadi dicontohkan Aziz kan yang udah udah mengotak-atik wahyu, kemudian murtad, menghina Nabi lagi itu kan nggak dibunuh. Jadi perlu perlu pendalaman lah di sini menurut saya. Jadi kita nggak bisa pakai satu hadis kemudian dicomot, apalagi konteks globalnya sekarang kan sudah berbeda. Nah, mungkin ini juga bisa Mas Dedi bisa nambahkan ya bagaimana polarisasi di media sekarang menyikapi penghinaan Nabi ini, karena kita lihat ternyata isunya sudah semakin melebar gitu. Nggak hanya sekedar misalnya penghinaan nggak hanya sekedar menggambar kartun, tetapi udah beralih kepada penghinaan, pada penistaan dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya saya tertarik tadi itu kata-kata dari Buya Hengki itu terkait dengan sentimen anti salib gitu. Atau sentimen terhadap perang salib. Ini kan perang yang lama yang jadi hantu bagi kita sebagai muslim, juga bagi barat gitu, sebagai representasi Kristen gitu, Katolik maupun gitu. Nah, ini tuh karena Macron, karena Prancis gitu, ini dibawa kembali gitu. Bahkan Erdogan itu ngomong, dan ini belum bisa divalidasi sebenarnya, tapi beberapa media bernapasan Islam gitu menggunakan sentimen ini untuk kembali, ini loh sebenarnya Barat itu pengen kita untuk kembali untuk berperang melawan mereka. Nah ini kalau terus-terusan akan jadi ya bola yang sangat mengerikan gitu. Perang korbannya itu nggak peduli kamu agamamu apa, nggak peduli kamu rasmu apa, ini nyawa manusia gitu. Nah ini yang saya lihat polarisasi yang gila-gilaan dibawa oleh media-media Islam kita gitu. Saya berani menyebut dengan fair-fairan, misalnya aromah.com gitu ya, salah satu media yang sempat di-ban oleh pemerintah itu karena dia dianggap glorifikasi terorisme gitu. Dia mengambil kutipan ini untuk ngomongin, oh ternyata Eropa nih membenci kita ya karena sentimen perang salib yang dibawa kembali gitu. Padahal banyak sekali negara yang ingin, udahlah ini tidak ada urusan Macron ini kan hanya persoalan ya wes, ini hanya persoalan dia dianggap laicite dia gitu, sekularisme yang dia anggap sudah sedikit ternodai, dan itu aku kira via fair gitu. Tapi terus-terusan dibawa oleh media-media kita gitu yang bernapaskan Islam dalam tanda kutip gitu. Selama ini framing media Islam itu sebenarnya lebih ke arah mana sih? Hukuman mati atau boikot? Sekarang kan rame-rame boikot ya. Menarik ini. Ini jadi awalnya kan beberapa media Islam gitu. Jadi gini, ada dua kubu besar gitu dalam kasus ini. Satu media Islam yang moderat gitu, kedua media Islam yang nunggangi isu ini gitu. Nah, yang nunggangi isu ini kira-kira awalnya itu dia ngomong soal Macron, tiba-tiba ngomong soal Charlie Hebdo dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau di diskusi awal itu tidak ada sama sekali gitu. Itu hanya konteks yang dilihat Prancis satu tubuh negara, urusannya itu Prancis, Macron adalah Charlie Hebdo dan Charlie Hebdo adalah anti-Islam gitu. Nah, padahal Charlie Hebdo nggak cuma anti-Islam ya, Oh, dia dia juga anti-Kristus. mengkritik Katolik juga. anti siapa aja kecuali dirinya sendiri. Misalnya gitu. Karena dia ngomongin itu. Dan ini majalah dengan tiras yang kecil sebenarnya. Jadi tidak terlalu tidak dianggap sebagai media nasional sebenarnya, tapi
emang voice dia itu mengganggu banget gitu. Nah, Tapi selama ini orang itu nggak paham gitu. Kalau Iya, Charlie iya. Hebdo itu nggak Iya. hanya sering mengkritik Islam, Iya. tapi juga mengkritik Agama-agama agama-agama ini yang itu lain. media satir, dan media satir ini ya seperti halnya media satir lainnya ya semuanya bebas lah gitu. Kayak gitu. Nah, cuman di dalam konteks Prancis kayak gitu boleh. Nah, jadi kita Karena sekuler. Prancis ini kan jauh ya, tapi dekat gitu loh karena ada urusannya Islam, padahal kalau lihat dari data Islam di Prancis itu salah satu yang Terbesar. perkembangannya tertinggi di Eropa gitu. Nah, itu ya media-media yang garisnya agak keras gitu, dia ngomongin soal Macron dan Islam dan harus dibunuh. Iya. Dan yang menurutku yang paling agak Makanya yang bingung itu bunuhnya gimana? nah ya ini makanya yang agak bikin Kan Sehingga siap- orang yang- ini yang ngambil keputusan mengeksekusinya sendiri siapa gitu ya. gitu. saya agak sebel ketika gini, glorifikasi pembunuhnya itu yang gila-gilaan gitu. Abdul Zahraf itu seorang Chechnya ini dianggap sebagai pahlawan dalam framing mereka. Nah, beda Terakhir yang 2 kemarin ya, apa reuni itu ya. Padahal Demo itu reuni itu ya. secara Islam kan juga nggak boleh kan, itu kan main hakim sendiri. betul. Lalu soal itu framingnya ya begitu. Pokoknya yang membunuh Samuel Paty ini dia adalah pahlawan. Nah, sebaliknya dari kubu teman-teman yang kira-kira nggak gitu kok, sebenarnya Islam itu dia cuma ngomong ya Prancis salah gitu ya. Ya. Tapi membunuh dengan cara membunuh atas itu ya juga hal yang salah gitu. Dan ini pertarungan ini sangat besar. Nah, media konvensional bagaimana? Media konvensional sebenarnya agak lebih soft sih menurutku, Yeah. agak lebih soft gitu. Jadi sebenarnya yang menabur garam gitu di luka umat Islam ini, yang sekali lagi yang menabur garam di luka umat Islam itu adalah media-media yang keras ini, yang galak-galak ini. Dan kukira itu yang harus kita challenge bareng-bareng. Itu sih. Tapi tadi terkait dengan kembali lagi masalah kalau misalnya kita sepakat untuk membunuh orang yang menghina Nabi misalnya. Dalam posisi kita sebagai orang biasa itu kan berbeda dengan posisi Nabi yang tadi disebutkan Kang Hengki, salah satunya di antara 5 posisi itu adalah Nabi pemimpin pemerintahan dan Nabi juga hakim gitu. Yang satu bertugas untuk memberikan keputusan sebagai hakim, yang kedua sebagai eksekusi kebijakan gitu. Nah, kita ini sebagai orang biasa itu tidak memiliki kapasitas seperti itu kan gitu. Iya, makanya gini yang perlu mungkin saya bisa nambahkan juga, meskipun ada di dalam Islam itu hukum hukum eksekusi ya, apakah misalkan kalau yang kisos dan lain-lain itu ya termasuk, kalaupun kita sepakati orang yang menghina Nabi itu harus dibunuh juga, itu penyelenggaraannya itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nggak bisa tiba-tiba orang menghina Nabi terus kita pukulin, kita bunuh, nggak bisa. Ya harus ada aturan administrasinya juga. Makanya dalam masa dulu kan kalau kita lihat, kita belajar fikih jinayah itu kan aturannya sangat ketat. Bahkan hampir bisa dipastikan itu tidak akan terjadi. Saya contohkan misalkan kalau mau menerapkan hukum rajam bagi pelaku zina, kalau kita sepakat menerapkan hukum rajam gitu ya, itu kan aturannya sangat ketat, harus betul-betul disaksikan beberapa orang itu berhubungan badan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang kayak gitu kejadian kemudian kita secara sengaja ngintipin untuk sebagai saksi, itu kan susah juga gitu. Jadi meskipun kelihatannya keras seperti itu, jadi jangan dilihat kerasnya dong, tapi untuk sampai ke situ itu butuh proses dan persyaratan yang sangat detail gitu. Jadi jangan kita main hakim sendiri, meskipun di dalam teksnya kelihatan, ada nih penghina Nabi dibunuh misalkan ya. Nah itu kita nggak boleh juga main hakim sendiri. Kalau gitu ya yang terjadi ya kekacauan gitu. Nah, mungkin ini terakhir karena menarik ya. Tadi Sebelumnya masalah, kita perlu minta tanggapan Aziz mungkin soal nanti juga kasus Prancis, karena dia walaupun belum pernah Prancis, dia bahasa Prancisnya bagus. Paling beres di antara kita. Iya, jadi dia bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis. Polyglot. Iya. Ya, mungkin nanti sebelum ini ya, sebelum penutup nanti bisa. Nah, ini menarik yang terkait dengan boykot tadi ya. Pertama, apakah boykot itu pernah dilakukan pada masa Nabi? Nah, menarik ini. Apakah cara memboikot dengan membeli barang, memborong barang, kemudian memusnahkan barang yang telah dibeli itu,
dianjurkan Nabi atau malah bertentangan dengan ajaran Nabi. Iya. Nah ini mungkin Tapi Kang ini, Deddy bisa Pit, ini nih. kalau Iya. kalau beli barang tuh dihancurkan, kita kayaknya nggak usah ngerujuk Nabi. Iya. Itu pakai akal sehat aja udah bisa gitu. Maksudnya itu memang bodoh gitu. Jadi masa Nggak beli jadi barang boykot tuh- itu ya Itu kan sebenarnya. menguntungkan penjualnya gitu. Iya, iya. Iya. Jadi itu kayaknya nggak perlu merujuk masalah Nabi, pakai akal sehat aja. Iya, iya, menurut saya. Ya cuman kalau boykot secara umum mungkin Aziz bisa tambahkan. Di masa Nabi. Ya, bagaimana Kang Aziz? Pertama tadi masalah boykot pada masa Nabi itu pernah ada apa enggak? Terutama yang berkaitan dengan itu ya. Embargo ya berarti ya. Iya. Ya, embargo. Kalau embargo Nabi di embargo memang pernah Pernah. ya. Memang pernah, tapi untuk muslim memboikot itu bagaimana? Eh, saya kurang begitu membaca terkait teks-teks yang terkait dengan pemboikotan Nabi dan juga umat Islam terhadap musuh-musuhnya yang menghina Nabi Muhammad SAW. Setahu saya mungkin yang teks yang seperti itu ya, yang apa sikap Nabi terhadap yang menghinanya itu, yaitu antara dilaknat, diusir atau dibunuh dengan mungkin mempertimbangkan konteks dan latar belakang sosial politik di masa itu. Nah kalau untuk masalah pemboikotan saya kira saya nggak paham gitu ya. Untuk Atau mungkin jangan-jangan posisi muslim pada waktu itu memang tidak dalam situasi bisa memboikot, karena lebih sering muslim pada waktu itu malah diboikot gitu. Ya posisinya tidak kuat. Iya, posisinya tidak kuat. Tapi yang ingin saya lihat dari sisi lain, tadi ya saya ingin mengomentari yang disampaikan Mas Dedik itu, bahwa banyak juga kan di antara kita yang umat Islam itu mencoba menyajikan Islam secara keras-keras seperti itu ya. Nah, mungkin islami.co kan ini adalah media yang mencoba untuk menghancurkan model keislaman yang keras-keras seperti itu. Yang saya bingungkan untuk menyikapi mereka ini adalah bagaimana mereka tidak keras sementara sumber-sumber dari Al-Quran dan juga hadis dan berikut juga tentang Sirah Nabawiyah dan juga Siratul Khulafa itu banyak sekali kita menemukan kosakata kekerasan begitu. Kosakata kekerasan. Kalau kita misalnya membaca Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah itu, terutama ketika beliau misalnya menjelaskan fase-fase bangun dan runtuhnya negara. Ini kan beliau inspirasinya, kalau yang dibaca Al-Jabiri ya, inspirasinya itu adalah dari Ayyamul Arab, perang-perang orang Arab begitu. Jadi di situ deskripsi Ibnu Khaldun sangat mencerminkan kondisi-kondisi perang di masa itu. Kosakatanya itu memang saya coba perhatikan itu banyak istilah-istilah kekerasan. Seperti misalnya kayak kata jad'ul unuf, itu artinya memangkas, merampas. Kosakata politik Ibnu Khaldun itu. Kemudian ada aliftiros. Aliftiros itu kan bisa menangkap, bisa membunuh artinya. Kemudian ada istilah lain misalnya seperti ghalabatul mudafi' wal mumani'. Menangnya orang yang memerangi. Maksudnya kalau negara ketika sudah runtuh, kemudian ada asobia lain yang kuat, memerangi negara yang mau runtuh itu, kemudian dia menang, nah dia akan memulai lagi fase tumbuh, berkembang, dan kemudian maju, dan akhirnya turun lagi. Semuanya itu banyak sekali kosakata kekerasan. Nah, yang ini yang kemudian yang lebih banyak diwarisi ya oleh generasi umat Islam setelahnya gitu. Terutama yang pasca modern. Mereka masih melihat kosakata kekerasan itu murni dari Islam karena berangkat dari aspek kesejarahannya ya seperti itu. Kalau kita baca misalnya
sejarah-sejarah Islam itu ataupun sejarah berdirinya negara ya di dalam Islam itu banyak sekali itu kosakata yang berbicara tentang kekerasan. Nah, karena dari aspek politik itu sangat minim hadirnya kosakata yang menunjukkan Rahman Rahim itu, maka dalam hukum fikih pun jadinya banyak kosakata kekerasan. Yang ini berimplikasi pada munculnya beberapa umat Islam untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Jadi terkadang kalau saya coba perhatikan apa yang mereka lakukan itu mungkin bisa kita sebut sebagai misrepresentasi terhadap Islam, atau juga mungkin saya bingungnya itu adalah presentasi Islam itu sendiri. Mungkin yang mereka mereka itu meniru dari nabi, contoh nabi di Madinah gitu kan. Kalau nabi di Madinah saya nyebutnya sebagai Nabiul Aslihah atau nabi yang bersenjata, tapi kalau nabi Mekah kan Nabiur Rahmah. Nah, ini kan beda ini yang seperti itu. Nah, karena itu saya kira untuk membasmi yang seperti itu mau tidak mau ya kita harus meletakkan ajaran-ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan al-istihza kepada Nabi atau penghinaan terhadap Nabi itu pada konteks di masa itu, konteks yang penuh dengan kosakata kekerasan itu. Sekarang kita lahir di era yang di sini kekerasan adalah sesuatu yang negatif dan sangat-sangat negatif dalam terma-terma politik kita juga. Itu kan ada keadilan, ada kesejahteraan dan seterusnya. Kalau di terma-terma politik di masa silam, terutama di kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, sangat jarang itu ditemukan kata-kata yang berkena yang ini ya, misalnya keadilan atau tanggung jawab hak rakyat gitu kan dan seterusnya yang ada di dalam demokrasi Yunani itu nggak akan kita temukan dalam konsep politik Ibnu Khaldun atau kosakata Ibnu Khaldun yang merupakan deskripsi yang sangat real terhadap kondisi politik negara Islam dari awal jatuh bangun sampai mencapai puncak kejayaan dan sampai turun lagi begitu. Nah, ini karena itu sekarang yang lebih banyak munculnya kita ini adalah memang kerasnya. Saya nggak menyalahkan orientalis ataupun misalnya orang barat menyebut Islam sebagai agama kekerasan karena memang orang Islamnya sendiri merepresentasikan diri mereka seperti itu gitu. Jadi seolah kayak saya agak susah untuk membantah dan juga membantai teks-teks yang banyak sekali itu yang isi kosakata kekerasannya itu termasuk yang programnya EBI itu yang Islam kontra narasi itu. Karena memang gimana ya udah di teksnya itu banyak begitu. Jadi dan sangat tapi menurut saya gini kan, hal ini dijadikan mungkin bisa diperjelas dengan mengingatkan banyak orang terkait bagaimana kondisi global pada waktu itu. Kalau kondisi global pada waktu itu kan memang tribal. iya. Salah kita adalah tidak membaca lalu dalam perspektif masa lalu. Bagus itu quotes-nya. Menarik. Tidak membaca masa lalu dalam perspektif masa lalu. Iya, kalau kita kan umat Islam itu sekarang adalah membaca masa kini mereka dan membaca masa depan mereka dalam perspektif masa lalu kan. Ya akhirnya seperti itu begitu. Jadi harusnya letakkan produk-produk yang seperti itu di masanya. Sekarang kita harus membangun yang baru lagi berbasis perspektif Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan tuntutan kita zaman kita sekarang. Gitu inti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi agak ribet ya kalau seandainya kita kan yang tahu kondisi kita sekarang dan kondisi kita ke depan itu kan kita yang mengalami sendiri. Kenapa produk-produk masa lalu itu mengkonstruk ke masa kinian kita dan ke masa depanan kita? Gitu. Ya akhirnya yang hadir seperti itu. Jadi sangat susah gitu untuk
ininya gitu. Yang mungkin perlu diperjelas di sini ada yang dimaksud oleh Kang Aziz terkait masa lalu tadi adalah masa lalu secara global. Kondisi masa lalu secara global yang penuh peperangan, kekerasan, bahkan nggak hanya terjadi pada umat Islam, tapi juga Romawi, Persia itu juga pada waktu itu penuh dengan kekerasan juga. Nah, dalam pendidikan kita, terutama pendidikan Islam itu alat untuk membaca masa lalu itu yang kadang-kadang tidak banyak dikenalkan gitu. Ya kan misalkan di pesantren, di perguruan tinggi itu kan dominasinya lebih di kajian teks kan, tafsir, kemudian fikih ya dan lain-lain lah. Tapi kan kalau kajian sejarah, kemudian bagaimana menempatkan masa lalu itu dalam konteks kesejarahannya itu kan tidak banyak dikenalkan baik di pesantren ataupun di di perguruan tinggi. Ya kita bisa lihat lah walaupun ada jurusan sejarah di perguruan tinggi Islam itu pasti peminatnya dikit gitu dibandingkan jurusan-jurusan yang lain kayak lebih tafsir, praktis ya, segala misalnya macam. tafsir, Nah, mungkin syariah. itu PR juga ke depan bagi para pendidik Islam gimana supaya kajian-kajian sejarah dan lain-lain ini juga diperkenalkan gitu dan ada banyak literatur sebetulnya kayak Ibnu Khaldun gitu kan Muqaddimah itu kan tidak pernah jarang disinggung juga selain bahasanya yang susah mungkin Karena tapi mungkin terlalu tebal ya, juga. tebal itu kan jarang juga didiskusikan baik di level pesantren ataupun Nah, level sebagai perguruan ini tinggi. pengkaji Ibnu Khaldun, saya rasa Kang Aziz harus membuka webinar seri Ibnu Khaldun. Hai, menarik. Kita tantang aja dia bikin serial tentang Ibnu Khaldun. Oke, kita bikinin Nah, ini kalau dilanjutin ini bakalan panjang saya rasa. iya. Dan waktu kita terbatas. Nah, mungkin sementara ini untuk tema bagaimana Islam memandang penghinaan Nabi dan yang telah kita kaji tadi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Saya rasa kita sepakat semua bahwa urusan penghinaan Nabi pada masa sekarang dan pada masa lalu konteksnya berbeda, kemudian pelakunya berbeda dan juga terkait dengan dalil-dalil teks-teks itu juga sistem politiknya perlu juga disikapi berbeda dengan gitu. berbeda gitu. Nah, terima kasih banyak Terima Kang kasih, Aziz udah gabung bersama kita di acara Meja Redaksi, di program Meja Redaksi. Ini program barunya Islami.co ini. Nanti kita akan doain moga-moga lancar, rutin bisa produksi tiap hari. Jangan tiap hari ya, tiap minggu lah ya. Dan terima kasih juga buat semuanya yang telah menyaksikan ini. Kita berjumpa pada program Meja Redaksi episode ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.